wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Fitrianingsih. Di sini saya akan membahas tentang hakikat pembelajaran IPA SD. Nah, IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan sistematis, dan IPA bukan hanya pengetahuan berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Nah, hakikat pembelajaran IPA terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama, IPA sebagai produk. Yang kedua, IPA sebagai proses. Yang ketiga, IPA sebagai sikap ilmiah. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama dulu, yaitu IPA sebagai produk. Nah, IPA sebagai produk adalah kumpulan hasil kegiatan dari para ahli saintifik sejak berabad-abad yang menghasilkan berupa fakta, data, konsep, prinsip, dan teori. Dalam IPA merupakan hasil kegiatan analitik. Nah, fakta dalam IPA adalah pernyataan yang benar-benar ada atau peristiwa yang betul-betul terjadi dan sudah dikonfirmasikan secara objektif, atau bisa disebut sesuatu yang dapat dibuktikan. Misalnya, air membeku suhu 0 derajat Celcius. Nah, konsep IPA. Konsep IPA adalah berupa penggabungan ide antara fakta-fakta yang ada hubungannya satu dengan yang lain. Misalnya, makhluk hidup dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, prinsip IPA. Prinsip IPA adalah generalisasi atau kesimpulan tentang hubungan di antara konsep-konsep IPA. Prinsip-prinsip bersifat analitik dan dapat berubah bila observasi baru dilakukan, sebab prinsip bersifat tentatif atau belum pasti. Misalnya, udara yang dipanaskan memuai adalah prinsip menghubungkan konsep udara panas pemuaian. Artinya, udara akan memuai jika udara tersebut dipanaskan. Hukum alam. Nah, hukum alam adalah prinsip-prinsip yang sudah diterima meskipun juga bersifat tentatif, tetapi karena mengalami pengujian-pengujian yang lebih keras daripada prinsip, maka hukum alam bersifat lebih kekal, misalnya hukum kekekalan energi. Nah, teori ilmiah. Teori ilmiah adalah kerangka yang lebih luas dari fakta-fakta, data-data, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang saling berhubungan. Teori ini dapat berubah jika ada bukti-bukti baru yang berlawanan dengan teori tersebut. Misalnya, teori meteorologi membantu para ilmuwan untuk mengalami mengapa dan bagaimana kabut dan awan terbentuk. Nah, kita akan membahas yang kedua, yaitu IPA sebagai proses. IPA sebagai proses adalah strategi atau cara yang dilakukan para ahli saintifik dalam menemukan berbagai hal tersebut sebagai indikasi adanya temuan-temuan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa alam. Jadi, dalam prosesnya kita bisa berpikir dalam memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan. Melalui proses ini kita bisa mendapatkan temuan-temuan ilmuwan dan perwujudan yang berupa kegiatan ilmuwan. Melalui proses ini kita bisa mendapatkan temuan-temuan ilmiah dan perwujudan berupa kegiatan ilmiah. Nah, tahapan penyelidikan ilmiah. Nah, penyelidikan ilmiah terbagi menjadi 7 tahapan, diantaranya yang pertama, observasi atau pengamatan, yaitu kegiatan yang dilakukan menggunakan panca indera. Nah, yang kedua, prediksi, yaitu memperkirakan apa yang akan terjadi berdasarkan kecenderungan atau pola hubungan yang dapat pada data yang telah diperoleh. Nah, yang ketiga, interpretasi, yaitu penafsiran terhadap data-data yang telah diperoleh dari hasil pengamatan. Nah, yang keempat, merencanakan dan melaksanakan penelitian eksperimen, tahap-tahap penelitian. Yang kelima, mengendalikan variabel, yaitu mengukur variabel sehingga ada
perbedaan pada akhir eksperimen karena berpengaruh variabel yang diteliti. Nah, yang keenam, hipotesis yaitu suatu pernyataan berupa dugaan sementara tentang kenyataan-kenyataan yang ada di alam melalui perkiraan. Nah, yang ketujuh, kesimpulan yaitu hasil akhir dari proses pengamatan. Nah, di sini saya akan membahas tentang IPA sebagai sikap ilmiah. IPA sebagai sikap ilmiah maksudnya adalah dalam proses IPA mengandung cara kerja, sikap, dan cara berpikir. Dan dalam memecahkan masalah atau persoalan, seseorang ilmuwan berusaha mengambil sikap tertentu yang mungkin usaha mencapai hasil yang diharapkan. Sikap ini dinamakan sikap ilmiah. Nah, ada yang tahu nggak sikap ilmiah? Nah, sikap ilmiah menurut Win Herley dan Heudro Darmojo, sikap ini yang dapat dikembangkan dalam anak SD, yaitu sikap ingin tahu, sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru, sikap kerjasama, sikap tidak putus asa, sikap berprasangka, sikap wawas diri, sikap bertanggung jawab, sikap berpikir bebas, sikap kedisiplinan diri. Adapun sikap ilmiah yang lain muncul dari hasil pengamatan atau observasi yang sekarang lebih dikenal dengan karakteristik adalah jujur, teliti, cermat. Nah, di sini tujuan pembelajaran IPA di SD. Nah, pembelajaran IPA di SD bertujuan agar siswa yang pertama mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap sains, teknologi, dan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sains yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, pengalihan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman ke bidang pembelajaran lainnya. Yang keenam, ikut serta memelihara, menjaga, dan melestarikan alam, menghargai berbagai macam bentuk ciptaan Tuhan di alam semesta ini untuk dipelajari. Nah, itu pembahasan saya tentang hakikat pembelajaran IPA di SD. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.